Selamat datang di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Bapak Ibu guru sekalian, serta anak-anak yang saya cintai, hari ini pembahasan kita mengenai asesmen nasional. Kita akan mempelajari mengenai apa sih itu asesmen nasional, apa tujuan dan manfaat asesmen nasional, serta bagaimana evaluasi dari asesmen nasional. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah konsep asesmen nasional. Pengertian asesmen nasional adalah sebagai berikut. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Adapun tujuan dari asesmen nasional adalah sebagai berikut. Pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah maupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Dan yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk dapat mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Adapun manfaat dari asesmen nasional adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah maupun daerah. Dan yang ketiga, sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kaitannya dengan infografis tersebut, secara jangka panjang, asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya, guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Hal ini terlihat dari penekanan pembelajaran dan asesmen yang lebih fokus pada daya nalar dalam bentuk literasi membaca dan numerasi. Hal ini juga mendorong guru dan sekolah mengubah praktik-praktik pembelajaran lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Beberapa pertanyaan seringkali muncul terkait penghapusan ujian nasional atau UN dan pemberlakuan asesmen nasional atau AN. Antara lain, apakah asesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional? Timbul pula kekhawatiran mengenai persiapan siswa, guru, dan sekolah menghadapi asesmen nasional. Untuk mendapatkan informasi yang tepat, mari kita bandingkan beberapa hal penting mengenai ujian nasional dan asesmen nasional.
Tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama. Seperti yang telah dijelaskan, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini termasuk MI, MTS, dan MAN, serta program kesetaraan. Sementara UN berlaku mulai jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. Asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, 8, dan 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi bukan sekadar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa secara acak dari setiap sekolah. Berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus, di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya. Model soal dalam asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi, bukan sekadar pilihan ganda dan uraian singkat sebagaimana yang diberikan dalam ujian nasional. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara, ujian nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. Hal inilah yang terkadang memberi kesan mata pelajaran yang penting dan kurang penting dalam pendidikan. Dalam hal ini, AKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Metode penilaian AN, Asesmen Nasional, dan UN, Ujian Nasional pun berbeda, meskipun keduanya berbasis komputer. AN menggunakan metode penilaian Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT. MSAT adalah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Sedangkan metode penilaian UN menggunakan Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Berdasarkan penjelasan tersebut, kebijakan pelaksanaan asesmen nasional juga berangkat dari evaluasi yang dilakukan terhadap ujian nasional yang telah berlangsung selama ini. Ujian nasional menjadi lebih berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian. Sasaran kompetensi yang diharapkan sebagai perbaikan mutu pendidikan sendiri seringkali terabaikan. Selain itu, beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21, sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama.
Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan, lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Pemberlakuan asesmen nasional ini merupakan sinyalemen yang kuat dari pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Pembahasan kita selanjutnya adalah petunjuk dan teknis asesmen nasional. Asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif, artinya pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Jadwal pelaksanaan. Pada jenjang SD atau MI dan paket A atau ULA, pada hari pertama, tes yang diujikan adalah tes literasi selama 75 menit dan survei karakter selama 20 menit. Sedangkan pada jenjang SMP atau MTS dan paket B atau WUSTA, SMA atau SMK atau MA dan paket C atau ULIA, pada hari pertama tes yang diujikan adalah tes literasi selama 90 menit dan survei karakter selama 30 menit. Pada hari kedua, pada jenjang SD, MI, dan paket A atau ULA, tes yang diujikan adalah tes numerasi selama 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Pada jenjang SMP, MTS, dan paket B atau WUTSA, SMA, SMK, MA, atau paket C dan ULIA, pada hari kedua, tes yang diujikan adalah tes numerasi selama 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Berikutnya adalah kriteria peserta asesmen nasional. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Pertanyaannya, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Pertanyaannya kemudian, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan.
Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Perlu diketahui, selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara asesmen kompetensi minimum atau AKM untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Dalam perumusan butir soal, asesmen nasional akan mencakup 3 kompetensi. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau AKM, yang terbagi atas 2 hal, yaitu asesmen literasi membaca, terdiri atas memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Lalu, asesmen numerasi berkaitan dengan memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Selain itu, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Berikutnya, bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri atas pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang pertama, pilihan ganda. Siswa hanya dapat memilih 1 jawaban benar dalam 1 soal. Kedua, pilihan ganda kompleks. Siswa dapat memilih lebih dari 1 jawaban benar dalam 1 soal. Yang ketiga, menjodohkan. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari 1 titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat. Siswa dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Kemudian soal uraian. Siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Dalam pengerjaan soal, murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai konsep literasi membaca. Pengertian literasi membaca adalah sebagai berikut. Literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar
yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan numerasi. Berikut adalah komponen AKM literasi membaca. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi merupakan teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi merupakan teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Menemukan informasi seperti mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi seperti memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Sedangkan evaluasi dan refleksi seperti menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi tiga, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Sedangkan saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Pada jenjang SMP atau MTS terdapat dua level pembelajaran, antara lain sebagai berikut. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 7 dan 8, siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Selain itu, siswa akan memahami teks secara literal, kemudian menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi, baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga akan mengevaluasi dan merefleksi dengan menilai format penyajian dalam teks. Pada level pembelajaran 2, untuk kelas 9 dan 10, sama seperti level pembelajaran 1, siswa juga akan belajar sesuai dengan tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja, siswa pada kelas 9 dan 10 akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi, baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Berikutnya kita akan mencoba menjawab contoh asesmen literasi membaca. Kompetensi dasar yang diharapkan dapat tercapai dalam soal ini adalah menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Di bawah ini adalah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh Apu dan Ayah kecuali A. Kekurangan air di musim kemarau, B. Alat untuk mengolah air, C. Pengadaan biaya untuk pemasangan Pandora, dan D. Penanaman belimbing wuluh. Silakan Bapak Ibu Guru atau anak-anak untuk menjawab contoh asesmen literasi membaca berikut.
Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah C. Berikutnya, masih dalam contoh soal literasi membaca, pada bagian ini kompetensi yang diharapkan adalah membandingkan hal-hal utama, misalnya perbedaan kejadian, prosedur, ciri-ciri benda dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Pertanyaannya, perhatikan fakta berikut. Sekitar 20,1 juta anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia mengalami stunting. Pertanyaan yang sesuai dengan kutipan teks tersebut adalah A. Stunting terjadi pada anak-anak, bukan orang dewasa. B. Perlunya pencegahan stunting dimulai sejak dini. C. Terjadinya stunting di usia dini akan memiliki IQ rendah. D. Anak stunting ketika dewasa mudah menjadi kegemukan. Silakan Bapak Ibu Guru atau anak-anak untuk mencoba menjawab soal ini. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah yang A. Stunting terjadi pada anak-anak, bukan orang dewasa. Soal-soal mengenai literasi membaca dapat Bapak Ibu akses atau anak-anak akses melalui tautan link yang ada di deskripsi. Setelah berbicara mengenai konsep literasi membaca, selanjutnya kita akan berbicara mengenai konsep numerasi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Berikut merupakan komponen AKM numerasi. Konten meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Bilangan meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan, desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Sedangkan aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Kemudian proses kognitif berupa pemahaman, yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin, dan penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Konteksnya berkaitan dengan 3 hal: personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi; sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan; serta scientific, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Pada jenjang SMP atau MTS, terdapat 1 level pembelajaran pada asesmen numerasi.
Pada jenjang SMP atau MTS terdapat satu level pembelajaran. Pada level pembelajarannya terdapat 3 konten yang dipelajari, yakni bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 8, siswa akan belajar mempresentasikan bilangan cacah. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, serta rasio dan proporsi. Berikut adalah contoh asesmen numerasi memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Silakan Bapak Ibu Guru atau anak-anak sekalian untuk menjawab soal ini. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah 20. Pola bilangan tingkat 2 dengan selisih plus 3. Jadi, 8, 11, 14, 17, 20. Sehingga dapat dihitung secara manual dengan barisan ke-9 yaitu 20 kursi. Berikutnya adalah contoh soal numerasi menentukan dan menggunakan mean, median, dan modus. Sejak Januari 2020, sejenis virus menimbulkan kegaduhan di Provinsi Wuhan, Cina, kemudian menyebar ke banyak negara. Diagram berikut merupakan data penderita yang sembuh dari wabah COVID-19 di beberapa negara ASEAN. Urutan negara-negara tersebut berdasarkan banyak penderita yang sembuh dilanjutkan dengan abjad nama negara secara meningkat adalah. Silakan Bapak Ibu Guru atau anak-anak sekalian untuk menjawab soal ini. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah yang B. Singapura, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Filipina, Kamboja, Brunei, dan Thailand. Contoh soal-soal asesmen numerasi dapat Bapak Ibu atau anak-anak sekalian akses melalui tautan link yang ada di deskripsi. Tahap lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa, berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Dari laporan asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Berikut merupakan hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda dari segi literasi membaca. Perlu intervensi khusus berarti murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Pada kelompok dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Pada kelompok cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Sedangkan pada kelompok mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks,
mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Kemudian dilihat dari numerasi, pada kelompok perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Pada kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Pada kelompok cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Sedangkan pada kelompok mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu bersamaan. Akan tetapi, setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa. Siswa menjadi lebih fasih dan terampil. Kefasihan mengacu pada kelancaran mereka dalam melakukan pekerjaannya. Siswa menjadi lebih yakin pada kemampuannya jika siswa dapat naik ke level penguasaan yang lebih tinggi. Keterampilan mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap situasi baru untuk bergerak dengan cepat berdasarkan informasi baru. Setiap kategori tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana yang telah dibahas tentu memiliki kebutuhan dan pendekatan tersendiri. Sebelum menentukan tindak lanjut yang tepat, guru perlu menganalisis setiap kategori kompetensi siswanya. Pada infografik berikut ini disajikan contoh analisis tingkat kompetensi berdasarkan kebutuhan, pendekatan, struktur pembelajaran. Penjelasan ini diadaptasi dari penjelasan tahapan penguasaan Mark Rosenberg 2012. Yang pertama adalah perlu intervensi khusus. Kebutuhan, sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk pemula yang bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Cara formal atau informal, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional, yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Pendekatan bisa dilakukan dengan training atau pelatihan intensif. Yang kedua, dasar. Kebutuhan, siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Struktur pembelajaran, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompeten dasar masih didorong oleh program yang terstruktur. Namun, perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Cara formal atau informal mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Pendekatan bisa dilakukan dengan coaching, simulasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Berikutnya, cakap. Kebutuhan, siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Struktur pembelajaran,
konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Cara formal atau informal, pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Pendekatan mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Yang berikutnya adalah mahir. Kebutuhan, siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Struktur pembelajaran, strategi, dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Cara formal atau informal, bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Pendekatan, pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Berikutnya adalah perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum yang menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah perlu ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pembelajaran. Sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan, maka praktik pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu berubah dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal, atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam, misalnya memimpin organisasi. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan sebagai proses pembelajaran. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada tingkat penguasaan. Dalam sistem pembelajaran berbasis kompetensi, siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan penguasaan kompetensinya hingga tuntas, sebelum akhirnya mampu melanjutkan pada tahap penguasaan kompetensi berikutnya. Sebagai sebuah proses, pembelajaran berbasis kompetensi ini membutuhkan waktu sehingga sedikit demi sedikit siswa menunjukkan penguasaan pengetahuan, konsep, dan keterampilan untuk memecahkan masalah. Termasuk menunjukkan karakter yang ingin dicapai, bukan sekadar menguasai konten materi pembelajaran semata. Kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi terletak pada fleksibilitasnya karena siswa dapat bergerak dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru antara lain adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswa, termasuk literasi dan numerasi. Namun, laporan hasil AKM dapat membantu memetakan tahapan kompetensi siswa. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan AKM.
Implikasi tingkat kompetensi pada pembelajaran dapat dilihat melalui contoh mata pelajaran IPS berikut ini. Disajikan bacaan berisi materi baru mengenai koperasi, menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh baik. Guru diharapkan menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi muridnya. Misal, murid di tingkat perlu intervensi khusus belum mampu memahami isi bacaan. Murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberi bahan ajar lain secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Murid di tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Murid dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Murid di tingkat cakap mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi. Murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid, mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Murid di tingkat mahir mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi dari teks yang telah diberikan oleh guru. Guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. Selanjutnya, ini adalah contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Bereksplorasi dengan koordinat Kartesius, sebuah pengalaman literasi, numerasi, dan keterampilan hidup. Literasi tidak terbatas pada keterampilan membaca dan menulis, yang cakupannya memberi batasan pada pembelajaran bahasa saja. Bisakah kemampuan literasi dikembangkan dan diterapkan dalam pelajaran non-bahasa seperti matematika? Lalu, bagaimana caranya? Kemampuan literasi dalam matematika disebut sebagai numerasi. Numerasi memiliki proses perkembangan yang sepadan dengan kemampuan literasi. Seseorang mampu memahami simbol-simbol dan angka untuk memecahkan masalah. Dalam numerasi, keterampilan berpikir analitis dan menemukan sebab akibat juga dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dalam kehidupan nyata, bukan sekadar menjawab soal. Lantas, bagaimana contoh praktik baik melatihkan keterampilan numerasi pada matematika? Yang pertama, guru bisa membacakan cerita bagaimana René Descartes menemukan sistem koordinat. Bisa juga murid senang dan memahami latar belakang di balik penemuan koordinat Kartesius, atau permainan menemukan titik-titik konfigurasi rasi bintang. Bisa pula murid diminta mengidentifikasi posisi bintang-bintang dengan menggunakan kombinasi X dan Y atau XY. Permainan dilanjutkan dengan catur manusia. Diskusikan manfaat koordinat Kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bisa menggunakan permainan battleship dan murid mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dengan memproyeksikan motif ukiran Toraja pada sebuah bidang yang lebih luas menggunakan sistem koordinat Kartesius. Kemudian, apa manfaat dari proses belajar tersebut? Saya dapat mengatakan bahwa murid telah berhasil mengembangkan kemampuan literasi dan numerasinya, karena telah mampu menggunakan konsep matematika dengan efektif dan percaya diri, mampu menjelaskan cara berpikir dan mentransfer keterampilan mereka untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Mereka terus membangun kepercayaan bahwa matematika bukan sekadar pelajaran yang harus mereka hadapi di kelas, tetapi merupakan sebuah keterampilan hidup yang membawa banyak manfaat bagi mereka. Apa sebenarnya peran asesmen dalam peningkatan kualitas pembelajaran murid? Apa keterkaitan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran dalam menyediakan pengalaman belajar bagi murid yang berkualitas?
bisa kita lihat dalam segitiga belajar. Asesmen seringkali dipersepsikan sebagai upaya menentukan nilai murid. Tidak heran apabila banyak dari kita yang berusaha melakukan upaya agar nilai murid kita setinggi mungkin. Nilai murid menjadi sasaran kinerja, padahal peran asesmen yang pertama dan utama bukanlah menentukan nilai murid. Peran utama dan utama asesmen dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antar tiga aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Pertama, kurikulum. Seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Mengembangkan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktik pembelajaran. Berikutnya, pembelajaran. Serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Pembelajaran memadukan informasi dari asesmen dengan informasi dari kurikulum. Keseimbangan antara paduan tersebut yang akan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Lalu, asesmen. Proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Asesmen diagnosis merupakan asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Selanjutnya, asesmen formatif. Asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Terakhir, asesmen sumatif, yaitu asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi peserta didik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini dapat bermanfaat.